Para saudara-saudari dan teman-teman kaula muda yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam renungan pada hari ini. Hari Minggu ini kita merayakan Hari Minggu Prapaskah yang keempat, di mana dalam bacaan Injil yang kita dengarkan berkisah tentang anak yang hilang. Kecenderungan manusiawi kita adalah cenderung melihat orang lain atau pribadi lain sebagai pribadi yang salah. Dengan demikian kita menganggap diri kita lebih benar, lebih suci, lebih baik, lebih taat dalam menghidupi kehidupan atau iman kita. Selain itu juga kecenderungan manusiawi yang lain adalah menyimpan mungkin rasa dendam atau menolak untuk mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, merasa iri hati kepada mereka yang mempunyai lebih dari kita, sehingga kemungkinan atas hal-hal yang negatif itu muncul perasaan-perasaan untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah dan sesama. Berhadapan dengan ketidaksempurnaan manusiawi kita ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman kaula muda, Tuhan Yesus mengajarkan pada hari ini dan juga menghendaki kita agar kita memiliki hati yang rahim, bukan menghakimi. Perikop Injil Lukas yang kita dengarkan pada hari ini dalam Lukas bab 15 merupakan bagian dari 3 perumpamaan tentang kerahiman ilahi. Yakni perumpamaan yang pertama adalah tentang domba yang hilang, perumpamaan yang kedua tentang dirham yang hilang, dan yang sekarang yang kita dengarkan adalah tentang anak yang hilang. Konteksnya adalah Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa, dengan para pemungut cukai dan orang-orang yang terpinggirkan. Dan oleh karena itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat mereka mencap Yesus sebagai orang yang berdosa. Nah, Yesus tegaskan bahwa Allah bersukacita ketika orang berdosa bertobat. Dan kepada orang-orang yang bertobat ini, sikap kita yang baik adalah bukan menghakimi tetapi mencintai mereka, merahimi mereka. 3 tokoh yang kita dengarkan dalam kisah anak yang hilang ini. Tokoh yang pertama adalah anak bungsu yang meninggalkan Allah karena dosa, karena kenikmatan duniawi, namun kemudian menyadari diri lalu bertobat dan kembali kepada bapaknya, yakni Allah. Lalu ayah menunjukkan Allah yang berbelas kasih, yang punya kerahiman. Dia menerima apa adanya. Dan sosok yang ketiga adalah anak sulung, yaitu pribadi yang menganggap diri paling benar, paling berhak untuk memperoleh yang terbaik, namun juga iri hati dan sulit menerima adiknya yang bungsu itu, yang merupakan representasi dari sikap legalistik orang-orang Farisi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus dalam banyak kesempatan selalu mengajak gereja untuk menjadi sebuah gereja yang terbuka. Artinya, gereja bukanlah tempat yang eksklusif bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang kudus. Tetapi gereja merupakan tempat yang inklusif, di mana setiap pribadi diterima, setiap pribadi ditampung, dan setiap orang diperlakukan dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan pada tahun Jubileum ini, Paus Fransiskus kembali mengajak kita sebagai peziarah untuk semakin melakukan karya amal, karya cinta kasih yang kiranya bisa mengubah pribadi lain yang ada di samping kita, mengubah masyarakat di mana kita tinggal, dan karena itu bisa membawa dunia ke arah yang lebih baik lagi. Jika Allah senantiasa menawarkan rahmat pengampunan bagi kita dan memberikan kesempatan yang kedua, bahkan yang ketiga, bahkan setiap kesempatan diberikan bagi kita untuk bertobat, maka dari pihak kita pun kita dituntut untuk memberikan kesempatan kedua
kesempatan ketiga, dan seterusnya bagi sesama kita yang juga ingin bertobat. Penyebaran kerahiman ilahi pada tahun Yubelium ini dapat kita lakukan melalui berbagai macam cara. Cara yang pertama dan yang paling logis dalam konteks gereja kita, yakni kita membuka diri agar kita bisa menjadi komunitas yang inklusif, komunitas atau gereja atau paroki yang menerima segala kalangan tanpa membeda-bedakan, meskipun identitas kita sebagai orang Katolik tetap kita jaga. Kita menerima mereka, para mantan narapidana misalnya, orang-orang yang bermasalah dalam menghidupi imannya, dan kita menerima mereka dalam gereja kita. Yang kedua, kita juga bisa membuka wadah atau sarana melalui media sosial dengan membuat podcast atau video atau apapun yang bisa membantu banyak orang sehingga mereka bisa melihat ini adalah tahun kerahiman Tuhan, dan ini ditawarkan kepada kita agar semakin banyak jiwa diselamatkan. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah keluarga kita. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, mari kita hadir di hadapan Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau menjadi pribadi yang bukan menghakimi, tetapi merahimi banyak pribadi lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin.